Halo, saya Evi Maria. Di sesi ke-6 ini kita akan belajar tentang fraud auditing. Ya, harapannya setelah mengikuti sesi ini, mahasiswa mampu untuk menjelaskan definisi fraud. Apa itu fraud? Kemudian bidang ilmu apa eh, yang mempelajari tentang fraud? Itu. Kemudian alasan-alasan orang melakukan fraud. Ya, dan Anda bisa mengidentifikasi fraud-fraud yang terjadi di Indonesia, khususnya di Pemda, itu ya. Apa faktor apa saja yang memicu orang atau pejabat Pemda untuk melakukan fraud di institusinya, itu ya. Tentunya dengan framework teori fraud triangle. Definisi fraud. Yang pertama, fraud adalah perbuatan melawan hukum yang disengaja menyebabkan kerugian ekonomi bagi korbannya dan atau pelaku mendapat keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya. Itu menurut Grenechers et al. 2011. Jadi, itu sudah dalam kategori fraud. Ya, jadi dia melakukan pelanggaran hukum, tetapi ada korbannya, nggak cuma melanggar aja gitu ya, ada korbannya yang mengalami kerugian, kemudian pelakunya dapat keuntungan. Ya, terus kemudian kalau menurut standar akuntan PSA gitu ya, pernyataan standar auditing nomor 70. Ya, jadi ini versinya akuntan nih. Akuntan mengatakan kalau fraud ada fraud di dalam laporan keuangan tuh kalau apa? Kalau ada salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Ya, inilah yang harus dipahami oleh calon-calon auditor. Ya, jadi bedakan ya, apa itu kesalahan pencatatan karena error dan kesalahan pencatatan karena fraud. Ya, dari PSA nomor 70 kita bisa tahu gitu ya, kuncinya salah sajinya itu karena sengaja. Kalau dia sengaja, dia masuk dalam kategori fraud. Tetapi kalau salah sajinya tidak sengaja, maka itu masuk dalam kategori error. Ya, itu dari sudut pandang akuntan. Terus kemudian di Tuana Kota 2010, page 1 halaman 189, ini juga mendefinisikan fraud itu tidak didefinisikan, tidak diartikan sebagai kecurangan, tidak diterjemahkan sebagai kecurangan di Tuana Kota. Dia, tetapi akuntan, dia para auditor, dia akuntan kemudian mengenal bahwa yang namanya fraud itu adalah tindakan atau perbuatan melawan hukum. Ya, yang diatur dalam banyak pasal dan dengan berbagai istilah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya atau KUHP. Ya, istilahnya nanti banyak. Nah, KUHP menyebut fraud itu bermacam-macam gitu ya. Pasal 362 ngomong kalau fraud itu pencurian. Jadi kalau mencuri, nah itu fraud. Kalau 368 itu mengatakan kalau yang namanya fraud itu pemerasan dan pengancaman, itu termasuk fraud. 372 menyebutnya penggelapan. Penggelapan itu fraud. Ya. 378 perbuatan curang. 396 merugikan pemberi piutang dalam keadaan pailit. Ya. Menghancurkan dan merusak barang itu termasuk fraud. Ya. Terus kemudian tindak pidana korupsi. Jadi KUHP itu mendefinisikan fraud banyak. Ya, tetapi kalau auditor gitu ya, berdasarkan PSA tadi yang termasuk dalam fraud itu adalah kalau dia ada salah saji di dalam pelaporan yang menyebabkan penyesatan pada menyesatkan pembaca laporan keuangan atau pengguna laporan keuangan yang niatnya sengaja itu fraud. Ya, jadi kalau kita mengacu pada definisi tuan kota, fraudnya itu jadi luas karena bisa jadi pencurian, penggelapan, perbuatan curang. Nah ini yang diatur di dalam KUHP. Ya. Terus kemudian yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya fraud itu bidang ilmunya apa sih?
kok orang akuntansi gitu ya harus belajar tentang fraud gitu ya. Kalau kita lihat ini ada KUHP, ada pasal-pasalnya gitu ya, bukankah lebih condong kalau kita bicara fraud itu bicara tentang ilmu hukum. Ya, karena kan bicara banyak pasal-pasal hukum, undang-undang. Iya. Nah, itu. Kenapa sih kok orang akuntansi harus belajar tentang fraud? Ya. Nah, ini yang seringkali menjadi pertanyaan. Ya. Karena apa? Tadi definisinya Kranechers. Kranechers bilang, kalau fraud itu adalah perbuatan melawan hukum. Oke, berarti untuk mempelajari fraud itu butuh orang hukum, butuh bidang ilmu hukum, ya. Tetapi apa? Fraud itu menimbulkan tadi apa? Dampak ekonomi. Ya, dampak ekonomi apa? Kerugian. Kerugian bagi siapa? Bagi korban dan keuntungan bagi pelaku. Nah, untuk menaksir kerugian itu, berapa sih besarnya kerugian yang ditimbulkan karena ada misalkan korupsi? Nah, ini orang hukum tidak bisa menaksirnya. Ya, yang bisa menghitung berapa kerugiannya itu adalah orang akuntansi, orang yang memiliki bidang ilmu akuntansi. Ya, itulah kenapa ketika kita bicara tentang fraud, ini bidang ilmunya jadi irisan. Irisan antara ilmu hukum dan ilmu akuntansi. Dia jadi gabungan gitu ya. Nah itu. Bahwa nggak bisa orang hukum jalan sendiri gitu ya untuk menaksir kerugiannya. Ya. Nah, kerugiannya ditaksir oleh orang akuntansi. Gimana caranya menaksirnya? Ya kan tadi dari informasi-informasi di laporan keuangan gitu ya. Makanya apa? Perlu yang namanya audit. Dia salah sajinya berapa banyak. Dia sehingga apa? Potensi kerugiannya bisa diukur. Dia terus gitu tidak hanya potensi, tapi apa dampak kerugiannya juga bisa diukur. Nah, terus kemudian ada lagi, nggak cuma itu definisinya gitu ya. Nah, kita punya organisasi ini yang khusus untuk apa? Untuk memeriksa gitu ya. Ada yang namanya ACFE, yaitu Association of Certified Fraud Examiner. Jadi dia khusus organisasi yang isinya orang-orang tersertifikasi untuk apa? Untuk memeriksa fraud. Nah, ACFE ini menemukan banyak kasus fraud yang terjadi itu melibatkan transaksi keuangan. Jadi kasus fraud itu selalu melibatkan transaksi keuangan, kemudian dilakukan oleh siapa? Kalau fraud yang melakukan transaksi-transaksi keuangan, ini orang-orang yang punya keahlian khusus. Jadi bukan seperti ini ya, pencuri kayak maling di rumah kemudian bobol pintu, bukan ya. Jadi kalau fraud-fraud yang ditimbulkan kemudian yang menimbulkan kerugian yang dampaknya sangat besar itu disebabkan gitu ya oleh orang-orang yang punya keahlian khusus atau biasa disebut dengan penjahat kerah putih. Ya. Jadi white collar ini, ya. Jadi penjahat kerah putih ini yang bisa mencuri gitu ya, mencuri dalam jumlah yang sangat besar, bahkan korbannya tidak menyadari kalau ada pencurian uang. Ya, ini biasa yang terjadi di perusahaan. Ini banyak kasus yang terjadi saat korupsi gitu ya, makanya kerugian negaranya sangat besar kan itu. Nah, kalian lihat pelaku-pelakunya korupsi. Itu orang-orang yang punya keahlian khusus, orang-orang yang punya jabatan yang tinggi bahkan gitu ya. Nah, itu. Nah, ACFE sendiri ini tidak mendefinisikan fraud secara tegas.
ya. Tetapi dia mengklasifikasikan, organisasi ini mengklasifikasikan fraud menjadi 3 kategori. Ya, jadi ada 3 kategori. Kalau tadi kan kalau yang punyanya Tuan Kota kan ada berdasarkan KUHP. Ini kan banyak nih fraudnya tuh. Ya. Nah, terus kemudian tapi kalau ACFE cuma 3 kategori. Yang pertama itu penyimpangan atas aset atau asset misappropriation. Ya. Jadi di dalam asset misappropriation itu terdiri dari apa? Tindakan penyalahgunaan dan atau pencurian aset. Ya. Terus kemudian yang kedua, kategori yang kedua adalah fraudulent statement. Ya, tindakan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Caranya apa? Melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangan. Itu yang sering dibuktikan oleh auditor di dalam laporan keuangan saat ngaudit. Ini adalah fraudulent statement-nya. Ya. Terus yang ketiga adalah korupsi, yaitu tindakan penyalahgunaan wewenang, ya, karena ada apa atau konflik of interest, ya, ada konflik kepentingan, penyuapan, ya, terus kemudian ada lagi penerimaan yang tidak sah, ya, atau gratifikasi itu, pemerasan, nah pemerasan secara ekonomi. Nah ini yang didefinisikan oleh si organisasi ACFE. 3 kategori fraud yang klasifikasikan oleh ACFE ini dibentuk suatu pohon, ya, namanya pohon fraud atau fraud tree, gitu ya. Nah, ini untuk apa? Untuk untuk mengidentifikasi lebih dalam lagi skema-skema yang mungkin muncul, ya, dalam kategori fraud tersebut. Misalkan korupsi. Nah, dari pohon ini gitu ya, dari pohon fraud dari pohon fraudnya. Nah, korupsi itu misalkan ininya adalah conflict of interest. Ya, ternyata skemanya tuh bisa skema pembelian, bisa skema penjualan. Ya. Nah, itu muncul itu di korupsi. Nah, ini kan banyak nih motif pembelian dan penjualan gitu ya. Itu contohnya seperti kasus korupsinya Atut itu ya, Gubernur Banten. Nah, Ratu Atut. Nah, ini kan yang fenomenal juga gitu ya. Nah, jadi ada conflict of interest ketika pengadaan alat-alat kesehatan. Ya. Jadi Ratu Atut itu memilih vendornya gitu ya, memilih suppliernya adalah keluarganya sendiri. Ya, padahal apa? Padahal ada vendor-vendor yang lain yang harganya dengan spek yang sama, harganya jauh lebih murah, tetapi dia lebih memilih gitu ya perusahaan yang dikelola oleh adiknya untuk membeli. Nah, makanya Pak itu diduga gitu ya melakukan perbuatan korupsi. Itu ya ada conflict of interest di sana. Nah, makanya Pak dibuktikan di pengadilan dan ternyata terbukti. Dia terbukti Ratu Atut melakukan korupsi. Nah, itu. Jadi ada skema-skema detailnya. Terus misalkan financial statement fraud gitu ya. Ada aset atau revenue yang overstate. Gitu ya. Overstate-nya karena apa? Karena timing difference gitu ya, jadi perbedaan waktu. Contohnya gimana? Contohnya gini, kalau misalkan di dalam akuntansi, kalau baru pesan barang, itu kan harusnya belum dicatat. Ya, karena apa? Karena ada kemungkinan gitu ya pesanan tuh gagal, kan gitu. Ya, makanya apa? Bagian akuntansi kalau baru terima pesanan gitu ya, bagian akuntansi tidak akan melakukan pencatatan. Tapi kalau dia motifnya mau melakukan fraud gitu ya, baru pesan aja udah dicatat supaya apa, piutangnya nanti gitu ya pendapatannya jadi tinggi. Padahal apa, belum terrealisasi. Dia
dia boleh diakui pendapatan kalau menurut standar akuntansi kan gitu ya. Kalau accrual basis kalau boleh diakui pendapatan kalau dia sudah melakukan pekerjaan, sudah memenuhi pesanan tersebut. Selama belum melakukan memenuhi pesanan, selama belum bekerja, ya berarti belum boleh diakui sebagai pendapatan. Ya. Tetapi kalau misalnya dia motifnya di dalam perusahaan tua motifnya adalah sengaja melakukan kesalah penyajian itu ya, yang niatnya sengaja atau diidentifikasi sebagai fraud ya berarti dia langsung melakukan pencatatan begitu terima order. Motifnya apa? Overstate. Dia jadi overstate ya karena pengen penjualannya dibilang tinggi. Asetnya gitu ya, piutangnya jadi tinggi. Kalau asetnya tinggi, piutangnya penjualannya banyak, itu kan orang berpikir bahwa perusahaan ini bagus, sehat. Padahal apa? Nah, piutangnya tinggi itu ya karena tadi banyak yang transaksi-transaksi penjualan yang prematur. Artinya apa? Belum saatnya dicatat, udah dicatat. Ya, itu. Ini didetailkan ya. Terus kemudian aset misappropriation. Nah, itu ada di dalam kas sama di inventory. Ini pencurian, itu aset misappropriation ya. Jadi pencurian kas. Nah, ini ada skimming, ada cash journey, ya. Terus kemudian ada skimmingnya di macam-macam. Skimmingnya bisa di sales, bisa di piutang. Nah, itu. Ini yang diidentifikasi oleh ACFE. ACFE kok hebat banget bisa bikin kayak gini gitu ya, Protri. Iya, karena dia kan organisasi gitu ya yang memeriksa. Dia organisasi yang seringkali memeriksa gitu ya, memeriksa fraud. Makanya dia melakukan riset, kemudian mengklasifikasikan skema-skemanya yang yang mungkin muncul dari fraud yang terjadi selama ini. Nah, makanya keluarlah potret ini. Tadi kita sudah bicara tentang skema. Nah, sekarang kita bicara tentang apa sih sebenarnya motif orang melakukan fraud. Ya. Jadi motif orang untuk melakukan fraud itu apa? Nah, teori yang bisa menjelaskan motif orang melakukan fraud ini dikenal dengan namanya teori fraud triangle. Punyanya Creasy 1950. Ya. Jadi teori ini adalah teori pertama yang dibangun untuk menjelaskan alasan kenapa sih orang-orang yang diberi kepercayaan lebih di dalam satu organisasi itu cenderung kemudian melakukan tindakan atau perbuatan fraud. Ya, jadi Creasy ini dia ketika membuat teori fraud ini, dia menggunakan kerangka kerja teorinya Sutherland. Ya, jadi Sutherland ini teori asosiasi diferensial ini mengatakan bahwa orang itu memiliki pola perilaku kriminal dengan cara yang sama saat individu tersebut mulai memiliki pola perilaku taat hukum. Ya. Jadi maksudnya gimana? Jadi orang itu bisa melakukan fraud itu dengan cara apa? Dia proses belajar. Ya. Jadi orang itu bisa jadi melakukan tindakan kriminal karena apa? Karena belajar. Ya. Terus kemudian belajarnya di mana? Interaksi dengan orang lain. Nah, ini makanya pergaulan tuh penting. Ya. Jadi karena perilaku menurut Sutherland, perilaku kriminal itu dipelajari individu dari lingkungan sosialnya. Itulah kenapa orang tua selalu bilang, ayo bergaul, pilih teman yang baik, bergaul di lingkungan sosial yang baik. Ya.
Nah, karena ternyata ini meskipun belum tahu gitu ya Bapak Ibu kalian belum pernah baca bukunya, baca artikelnya punyanya Sutherland 1945, ternyata memang terbukti gitu ya. Gitu. Jadi tahun 1945 Sutherland bilang gitu. Ya, jadi perilaku kriminal dipelajari individu dari lingkungan sosialnya. Nah, dasar itu kemudian apa? Crazy melakukan penelitian, ya. Dia mewawancarai gitu ya para napi, itu ya narapidana yang terkena kasus fraud, ya. Jadi diwawancarai. Kira-kira motif mereka. Nah, ternyata yang diwawancari adalah pemegang-pemegang kepercayaan. Jadi orang yang punya posisi di dalam organisasi, pimpinan-pimpinannya gitu ya. Nah, apa sih yang membuat mereka gitu ya cenderung melakukan kecurangan atau melakukan tindakan kriminal ketika apa? Ketika sudah memiliki posisi yang baik di dalam satu organisasi. Hasilnya mengatakan bahwa dia ada 3 faktor yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan kriminal. Dia melakukan fraud. Dia yang pertama adalah insentif atau pressure, yaitu karena ada tekanan. Dia yang kedua ada kesempatan. Yang ketiga mereka punya rasionalisasi, attitude atau rasionalisasi. Ya, jadi tanpa ketiga hal ini gitu ya orang nggak akan melakukan kecurangan. Ya, karena apa? Faktor ini harus terjadi bersama-sama. Ya. Jadi ketika ada tekanan gitu ya, ketika orang tertekan ada faktor pendorongnya gitu ya. Pendorongnya Pak, dia tertekan. Tertekannya misalnya apa? Punya masalah keuangan mungkin. Dia. Terus kalau hanya punya masalah keuangan, nggak mungkin dia langsung melakukan fraud. Iya kan? Mesti dia akan apa? Dia akan lihat-lihat dulu, celingukan dulu gitu ya. Ada kesempatan nggak dia bisa mencuri? Itu ya. Kalau nggak ada kesempatan kan dia nggak mau mencuri karena apa? Pasti ketahuan kan gitu. Ketangkep. Nah, kesempatannya apa? Munculnya karena perusahaan punya SPI yang lemah kesempatannya. Terus kemudian dia punya apa? Rasionalisasi. Rasionalisasinya apa? Jadi kalau misalnya hanya tekanan terus kesempatan, tapi dia nggak punya cukup alasan untuk membenarkan diri, biasanya dia nggak akan melakukannya. Ya, jadi orang-orang yang mau melakukan fraud mesti dia akan punya rasionalisasi bahwa perbuatan yang dilakukannya yang seharusnya ilegal tuh dia bisa punya alasan reason jadi legal. Ya, itulah kenapa gitu ya saya selalu mencermati gitu ya bahwa setiap kali fraud terjadi itu mesti orang itu punya 3 faktor ini. Ya, jadi saya juga melakukan riset tentang ini bahwa ada tekanan, ada kesempatan dan ada rasionalisasi. Ya, jadi teori fraud triangle-nya Crazy ini hasil wawancara. Ya, wawancara sama narapidana. Jadi ini sudah pasti ya karena dia telah dihukum. Kasusnya apa? Kasusnya embezzlement, penggelapan. Ya. Jadi ketika pemegang kepercayaan itu mengalami situasi atau kondisi tekanan, kesempatan dan rasionalisasi, dia akan mengubah perilakunya menjadi tidak jujur. Dia dengan melakukan fraud. Jadi, faktor tersebut, 3 faktor tersebut akan hadir bersama-sama pada saat terjadinya fraud. Ya. Nah, tekanan diidentifikasi sebagai motivator umum perilaku fraud. Ya, tekanan itu muncul saat kapan? Saat individu itu tidak mampu berbagi masalah dengan orang lain. Ya. Jadi, kenapa? Karena bisa jadi alasannya dia malu.
Ya, jadi ketika dia tidak bisa berbagi dengan orang lain, berbagi masalah dengan orang lain, dan atau karena ada konsekuensi atau sanksi sosial ketika perilaku atau masalahnya diketahui orang lain. Jadi ini malu nih, bisa jadi karena malu, bisa jadi kalau misalnya dia cerita sama orang lain tentang masalahnya, nah mesti ada dikucilkan atau dan lain-lain. Ya, jadi itu adalah tekanan melakukan fraud. Ya, individu yang menjabat sebagai pemegang kepercayaan punya kekuasaan dari jabatannya untuk mengatur dan mengelola organisasi, ya kan? Kalau pejabat tuh kan punya kekuasaan untuk mengatur tuh. Nah, itu. Jadi, saat pejabat tadi mengalami tekanan situasional, kalau di perusahaan ya, kalau di perusahaan tekanan situasionalnya munculnya karena apa sih? Biasanya karena perusahaan kondisinya kesulitan keuangan kan? Ya, bisa jadi karena perusahaan dalam kondisi dia salah ngambil keputusan. Ya, kenapa? Dia kalau pemegang kepercayaan berarti kan dia pejabat gitu ya, manajemen. Dia punya apa? Punya tanggung jawab, punya tugas gitu ya untuk apa? Mengambil keputusan. Ya. Nah, ketika perusahaan kondisi kesulitan keuangan, ketika terjadi kesalahan pengambilan keputusan, nah dia cenderung untuk apa? Menekan untuk apa? Melakukan fraud. Ya, jadi ada identifikasi tekanan situasionalnya itu munculnya karena macam-macam. Ya, saat perusahaan gagal memenuhi ekspektasi dari pasar modal, saat perusahaan tidak mampu bersaing dengan perusahaan lain di industri sejenis. Nah, ini fraud ditemukan menjadi solusi dari kondisi-kondisi tersebut. Caranya gimana? Caranya disamarkan, menyembunyikan kesulitan yang ada sementara yang ada di dalam perusahaan. Skemanya apa? Tadi fraudulent tuh. Fraudulent financial statement. Ya. Jadi ada fraudulent reporting gitu ya. Nah, itu. Jadi dia melakukan menyamarkan, menyembunyikan, bedaki laporan keuangannya biar kelihatan cantik, padahal ternyata perusahaannya dalam kondisi rugi. Dia bangun shared company gitu ya. Terus kemudian padahal perusahaannya rugi gitu ya. Jadi semua kerugiannya dipindahkan ke shared company, kemudian dia perusahaannya perusahaan yang perusahaannya jadi terlihat cantik gitu ya, sehingga investor banyak datang. Nah, ini kasus-kasus kemarin skandal yang kalian sudah listkan gitu ya, motif-motifnya gitu ya, skema-skema mereka apa. Nah, itu karena manajemen tidak mau dilihat jelek performersnya gitu ya, makanya fraud dilakukan. Terus kalau di konteks Pemda gimana? Misalkan kasus suap, ya. Ini coba kasus suap itu yang melibatkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kadis Kabupaten Deiyai, Papua. Ya, terkait pemulusan pembahasan anggaran proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik tenaga mikro hydro tahun 2016, tahun anggaran 2016. Ini Kadis Deiyai ini punya tekanan masalah yang tidak dapat diceritakan pada orang lain. Masalahnya apa? Masalahnya ketersediaan listrik di kabupatennya. Masyarakat kemudian mempertanyakan kinerja kadisnya. Iya, kamu kerjanya apa kok setelah kamu menjabat gitu, tapi kan tetap kita kekurangan listrik gitu ya, kita tidak bisa menikmati listrik. Nah, dipertanyakan kinerjanya. Kemudian hal itu menekan kadisnya untuk melakukan tindakan fraud. Caranya gimana? Lakukan suap pada anggota DPR. Tujuan suapnya apa? Agar proposal pembangunan PLTMH-nya tadi itu ya, pembangkit listrik tenaga mikrohidronya tadi bisa
cepat disetujui. Ya kan? Jadi ada motif suap itu. Jadi motif suapnya untuk cepat proposalnya disetujui sama menteri. Ya. Jadi minta anggota DPR-nya tadi mengawal agar cepat ditangani. Nah, tapi nyatanya ketangkep kan, ketahuan. Nah, itu. Terus kemudian ada dua kondisi tekanan yang dapat mendorong terjadinya di fraud di Pemda. Ya. Jadi, pertama, kalau di Pemda itu biasanya tekanannya karena Pak Pemdanya tidak mampu menyediakan layanan. Karena Pak tidak punya uang. Ya kan? Terus kemudian karena apa lagi? Tekanan itu saat daerah dalam kondisi saat daerah itu masih memiliki anggaran. Karena apa? Kalau anggarannya masih banyak, ya kan? Berarti kan anggarannya nggak terserap tuh. Berarti apa? Pelayanan publik terganggu. Karena apa? Uangnya nggak habis untuk belanja, untuk apa? Penyediaan layanan publik. Kalau di Pemda gitu, ya. Jadi secara spesifik, kalau kita bicara tekanan, kalau Grace itu bilang gitu ya, kalau secara spesifik masalah yang tidak dapat diceritakan pada orang lain ini stimuli untuk melanggar, ya. Nah, ketika individu yakin bahwa masalahnya itu dapat diatasi dengan melakukan fraud, maka individu akan cari kesempatan tadi, ya. Kesempatan apa? Yaitu kondisi dalam organisasi yang dapat memunculkan probabilitas terjadinya tindakan fraud. Ya, umumnya pelaku itu melakukan prosedur yang sudah ada, namun dia akan cari pengawasan yang lemah. Ya, jadi fraud itu kesempatannya muncul karena apa? Karena ada pengawasan yang lemah. Saat pengawasannya lemah gitu ya, tata kelolanya jadi kurang efektif sehingga fraudnya jadi meningkat, ya. Contohnya apa? Ini praktek pungli tuh, ya. Contoh fraud yang sering kali ditemui, pungli. Terus ya gitu. Kenapa kok pungli bisa jadi? Yaitu karena bisa banyak terjadi karena ada kesempatan. Kesempatannya apa? Birokrasinya Pemda tuh panjang banget. Ya, birokrasinya Pemda panjang banget, terus apa pengawasannya kurang. Sehingga apa? Ya buka kesempatan bagi individu tertentu untuk melakukan praktek fraud. Ya, tapi tak cukup hanya itu. Jadi tidak cukup punya tekanan, kesempatan, tetapi apa? Ada rasionalisasi. Alasan untuk membenarkan tindakan itu sebelum melakukan fraud. Jadi orang-orang yang mau melakukan fraud ini selalu punya alasan dulu, meyakinkan dirinya bahwa apa yang dilakukannya itu baik, apa yang dilakukannya itu tidak merugikan, begitu ya. Nah sehingga apa rasionalisasi ini seringkali dihubungkan sama karakternya seorang, sikap dan karakter seseorang. Dalam apa? Dalam menilai etis atau tidak etis, ya. Sikap mementingkan diri sendiri dan rasionalisasi moral untuk tindakan yang dilakukan diperlukan sebelum fraud terjadi. Nah, ini biasanya ada egoisme yang tinggi, ya. Nah, sebelum fraud terjadi. Literatur lebih spesifik mengidentifikasi teknik netralisasi digunakan manajemen, ya, untuk merasionalisasikan perbuatannya, ya. Jadi ada teknik netralisasi. Jadi, tindakan fraud yang dilakukan oleh manajemen dianggap sebagai bagian penting pekerjaan mereka. Netralisasinya ngomongnya gitu, alasannya gitu ya. Jadi mereka tuh nggak berdaya. Kalau apa? Kalau ditekan oleh pihak-pihak tertentu, ya. Jadi saya harus melakukannya karena bos saya yang minta gitu ya. Nah itu mereka menetralisasinya dengan alasan untuk membenarkan perilaku ilegal dengan cara gitu.
Jadi dia mengatakan bahwa meskipun itu melanggar, tapi bos saya minta, ya itu akan jadi ilegal, wong itu boleh kok, semua orang bisa kok. Nah itu yang terjadi. Nah ini kasusnya selanjutnya tadi yang punyanya yang Kadis PE di DIY Papua tadi ya. Dia tidak hanya punya tekanan dan kesempatan, tapi dia punya rasionalisasi juga sebelum melakukan tindakannya. Dia mau apa enggak untuk melakukan penyuapan. Jadi nggak tahan kan tadi dikecam terus gitu ya. Apa sih kinerjamu? Wong sampai udah menjabat juga tapi nggak bisa juga menyediakan listrik. Nah, makanya dia kan tadi melakukan suap gitu ya. Nah, terus kemudian ketika persidangan itu kan banyak kesaksian nih, panggil saksi-saksi toh. Nah, saksi-saksinya tuh meringankan dia karena apa? Dia saksi-saksinya kan memberikan alasan pembenaran kepada kadisnya gitu ya. Alasannya apa? Jadi kesaksian yang dari saksinya mengatakan bahwa ya jadi dia sebenarnya melakukan teknik netralisasi. Dia jadi teknik netralisasi yang memberikan pembenaran dan melakukan dengan argumen apa yang dilakukannya tersebut sebenarnya kan tidak merugikan masyarakat daerah di sana, di Kabupaten Deiyai. Lah, kalau misalkan dia melakukan suap itu dan ternyata memang jadi lebih cepat gitu ya, lebih cepat, berarti kan masyarakatnya kan diuntungkan tuh. Ya. Terus lagian kan kadisnya itu kan selalu ditekan bahwa harus cepat gitu ya, masyarakatnya harus cepat. Makanya ya dia kawal dengan melakukan praktek tersebut, praktek suap tadi supaya harapannya segera didok gitu ya proposalnya oleh menteri sehingga bisa dieksekusi kan gitu. Nah, makanya semua saksi mengatakan bahwa benar tindakannya, ada alasan pembenarannya. Ya, jadi pelaku fraud tadi merasa tidak berdaya terhadap tekanan-tekanan yang diberikan padanya. Nah, tekanannya itu nggak cuma dari masyarakat, dari atasannya juga. Ya, jadi pelaku memikirkan dampak dari perilaku ilegal yang akan dilakukannya. Namun, di sisi lain, pelaku juga berpikir jika dia berhasil untuk menyelesaikan masalah listrik tadi, maka masyarakat Kabupaten Deiyai kan pasti akan mengelung-elungkan dia sebagai pahlawan. Karena apa? Karena telah berjuang membuat perubahan daerahnya. Ya, sehingga ya karena itu kesempatan kesempatannya ada, rasionalisasinya dia punya. Nah, maka dieksekusilah dia melakukan suap. Ya, dengan melakukan suap. Nah, itu contohnya. Ya. Jadi contoh-contohnya. Banyak contoh yang lain. Ya. Misalkan Misalkan di kasus fraud yang dilakukan di Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2012. Ya. Jadi menekan Kadis PU-nya melakukan fraud untuk menghabiskan anggaran tahun 2012. Nah, tadi kan karena asumsinya kalau anggarannya nggak habis, itu tuh pelayanan publik tidak optimal gitu kalau di Pemda. Makanya harus dihabiskan. Nah, makanya supaya kelihatan bagus, maka Kadis PU-nya itu menghabiskan anggaran tahun 2012 dengan cara membiayai pelaksanaan pekerjaan Dinas PU tahun-tahun sebelumnya. Ya kan nggak boleh kalau anggaran 2012 ya pakainya untuk tahun anggaran 2012. Nah, tapi nggak bisa membiayai proyek-proyek tahun sebelumnya. Nah, ini karena tujuannya untuk habis, makanya seperti itu. Nah, ketika keterangan pengadilan, nah ini rasionalisasinya kan munculnya ketahuannya kan ketika di pengadilan. Kenapa dia melakukan perbuatan itu padahal sudah tahu bahwa perbuatannya salah gitu ya. Nah, dia menyebutkan bahwa untuk melindungi kepentingan masyarakat. Karena jika sisa anggarannya tidak digunakan, maka konsekuensinya tahun anggaran depan, anggarannya akan turun.
Ya, padahal ada program-program yang infrastruktur yang harus dieksekusi di tahun depan. Ya. Maka kalau sampai dia tidak melakukan mengeksekusi tindakannya, nah ini kan yang rugi akan adalah masyarakat gitu loh. Makanya dia eksekusi. Ya. Jadi banyak kasus contohnya. Silakan tugas kalian adalah mencari ya kasus-kasus fraud yang dijelaskan dengan cara ada tekanannya, ada kesempatannya, ada rasionalisasi sehingga mereka eksekusi tindakannya. Ya, nanti silakan isi di silakan buat, kemudian Anda post di Flearn gitu ya. Nanti saya buatkan menu tugas gitu ya. Oke, selamat belajar, Tuhan memberkati.